Selamat siang. Alhamdulillah sehat. Awalnya sih karena pengen punya beranjangan punya saya dapat asupan yang sesuai, jadi akhirnya bikin eksperimen sendiri. Bikin eksperimen sendiri untuk konsumsi pribadi awalnya. Terus? Beriringnya waktu banyak teman-teman yang request untuk minta dikirim, minta nyoba pakan bikinan saya sendiri. Terus akhirnya teman-teman tertarik, ya udahlah sekalian dikasih brand sekalian. Oh gitu. Nah ini Om, konsep dalam pembuatan pakan itu sendiri bagaimana nih Om konsepnya Om? Jadi saya pengen pakan beranjangan yang saya bikin itu pakan sehat. Artinya dia tidak ngefek ke kesehatan burung, tapi jadi burung ngefeknya nanti burung lebih sehat, bukan malah dalam penggunaan jangka panjang burung akhirnya kecanduan atau malah mati tiba-tiba dan lain sebagainya. Gitu. Berarti apa istilahnya yang terpenting itu dari kesehatan burung itu Om ya? Dari kesehatan burung. Saya bidiknya di burung, vitalitas burung lah, kesehatan burung ya. Itu untuk kebutuhan nutrisi burungnya gimana itu Om? Seperti kita tahu, untuk bikin burung gacor, dari segi nutrisi itu kan harus tercukupi semuanya. Mulai dari karbohidrat, protein, mineral, vitamin, yang tidak kalah penting itu asam amino. Asam amino esensial. Itu apa itu Om artinya Om? Asam amino esensial itu suatu asam amino yang dibutuhkan burung, tetapi tidak dari olahan nutrisi yang masuk ke burung. Jadi harus sudah berupa asam amino. Jadi ada asam amino esensial dan non esensial. Untuk yang non esensial itu kan dari asupan nutrisi, protein misalnya seperti itu, vitamin dan lain sebagainya, itu diolah di tubuh burung untuk menjadi asam amino non esensial. Tapi untuk yang asam amino esensial itu harus sudah berupa asam amino esensial tersebut. Jadi burung tidak bisa mengolah. Nah ini Om, kalau boleh tahu nih Om, untuk bahan-bahan dan pakan itu sendiri itu apa saja itu Om, kalau boleh tahu nih Om? Yang utama kenarisit, saya pakai full kenarisit tanpa bijian lain. Full kenarisit. Yang kedua bisa dibilang ramuan herbal. Saya pakai minimal 12 macam. 12 macam? Boleh disebutkan satu persatu atau gimana Om? Ada jahe, kunyit, terus kita bilang kencur ya. Terus ada serai, ada kembang lawang, orang bilang peka. Terus ada lagi apa namanya? Ada lagi biji pala. Biji pala. Semua dan sampai 12 macam ya. Itu saya pakai semuanya kering. Kering? Iya. Maksudnya kering gimana Om? Dijemur dulu atau gimana? Misalnya jahe, saya beli Simplicia. Simplicia itu jahe rajang yang sudah dikeringkan.
kunyit, Sampai sini saya tepung. kunyit jahe, Tepung. Semua itu bahan-bahan. konco, Semua dibikin tepung. ini serai, Gimana Om kalau bikin tepung itu biar lebih cepat sampai ke Eh, gimana? Intinya di prosentase kandungan. Jadi karena kering, kandungannya pasti stabil. Beda dengan yang basah. Kita nggak ngerti kadar air yang basah itu berapa persen. Oh iya betul betul Mas. Nah. Iya, betul. Nah, ini Om, kalau untuk proses pembuatannya sendiri itu Om, gimana ini Om? Mulai dari awal sampai akhir itu gimana Om prosesnya? Dari awal kena risit dibersihin dulu dari kotoran. Kita kalau beli karungan itu kan pasti kotor. Kita bersihin, kita buang kulitnya lah. Iya. Yang berupa kulit itu kita buang, terus kita cuci. Jadi apa namanya, debu-debu tepung-tepung yang ada di itu sudah hilang semua. Benar-benar bersih tuh Om. Benar-benar bersih. Terus dijemur. Oh, dijemur dulu. Dijemur. Oh. Setelah dijemur, ya udah. Jadi kena risit siap. Kemudian bahan lain seperti jahe, kunyit dan lain sebagainya tadi, yang sudah berupa tepung, saya ada takaran sendiri. Jadi misalnya untuk jahe berapa gram, kunyit berapa gram, kencur berapa gram dan lain sebagainya berapa gram. Dijadiin satu terus direbus. Oh, direbus. Mengeluarkan kandungan yang ada di bahan-bahan tersebut. Jadi biar dia homogen dengan airnya. Direbus sampai dia mendidih lah. Mendidih. Setelah itu disaring. Sering. Disaring dan apa namanya? Ampasnya, ada ampas itu. Ya. Itu tidak saya buang. Tuh. Digunakan buat apa itu? Saya keringkan dulu, dijemur sampai kering. Biar dia nggak ditumbuhin jamur atau serangga. Biasanya kalau basah itu kan ada ulat nanti. Ya. Itu saya pakai buat pakan jangkrik. Oh, buat pakan jangkriknya. Pakan jangkrik, pakan ulat. Berarti multifungsi itu Om ya? Multifungsi. Jadi daripada dibuang, dimanfaatkan lagi. Nah ini Om, kalau untuk manfaat atau kegunaan dari pakan yang Anda bikin itu apa saja ini Om? Setelah bahan-bahan direbus dan disaring, itu saya butuh untuk satu karung kira-kira 25 kilo. Ya. Itu saya butuh air kira-kira 15 liter. 10 sampai 15 liter. Untuk 25 kilo? Untuk 25 kilo. Setelah air rebusan tadi siap, kemudian saya tuang di suatu wadah yang sudah berisi kena risit. Aduk rata, diemin 1 sampai 2 hari sampai kadar airnya habis. Jadi kelihatan kesat. Kelihatan kan kalau ya airnya nggak di bawah sudah. Airnya sudah nyampur sama kena risit tersebut. Mulai dijemur. Nunggu panas matahari. Kira-kira sampai kondisi kering yang saya butuhkan itu butuh 2-3 hari lebih, kadang hampir. Kalau nggak ada panas, kalau panas terik paling cuma 3 hari sudah cukup. Tapi kalau misal mendung dan lain sebagainya bisa sampai seminggu. Berarti prosesnya cukup lama Om ya? Dari 0 sampai ya? Cukup lama. Cukup lama ya? Setelah dirasa kering, kelihatan kering lah. Mata kita melihat kering, tapi itu belum tentu kering. Oh. Saya pakai barometer saya itu
kelembapan. Kelembaban. Kelembapan kadar air, orang bilang kadar air. Untuk menghindari jamur, saya ada target tertentu, target kelembapan tertentu, nilai kelembapan tertentu agar jamur tidak tumbuh di pakan. Saya pakai. Apa itu? Itu buat mancing. Alat apa itu? Ini Grand Moisture Meter. Jadi alat pengukur kelembapan khusus untuk bijian. Khusus untuk bijian. Untuk mengukur kelembapan. Untuk mengukur kelembapan. Jadi saya harus mencapai nilai tertentu. Baru setelah tercapai, baru saya packing. Kalau belum, saya jemur lagi. Iya. Terus ini Om, manfaat atau kegunaan dari pakan yang Anda bikin itu apa saja? Salah kono, Mas. Karena konsep sehat, otomatis burung sehat. Burung sehat itu apa aja, kan gitu. Ya. Iklan. Udah di dalam tuh. Hal ini. Nah, karena konsep saya itu pakannya sehat, menyehatkan untuk burung. Jadi intinya burung harus sehat. Yang disebut biar burung sehat itu apa aja? Satu, dia sistem imunnya bagus. Jadi fungsinya meningkatkan sistem imun. Kemudian metabolisme harus bagus. Sistem pencernakan harus bagus. Jadi meningkatkan sistem pencernakan. Jadi kalau pakai pakan fresh seed, nanti terkesan burung itu rakus. Padahal sebenarnya enggak. Jadi gini, karena pencernaan bagus, asupan makanan itu tidak lama di usus, dia langsung dibuang. Lebih cepat dibuang, lebih sering BAB dia. Efek jangka panjangnya dia menghindari lemak. Oh iya betul. Itu untuk jangka panjang. Terus fungsi yang lain selain itu memaksimalkan kinerja organ dalam. Jantung, paru-paru, dan lain sebagainya itu sehat semua. Kalau paru-parunya bagus, otomatis dia nafasnya panjang. Bisa dicek di YouTube. Salah satu dia, Wolverine, satu tarikan nafas 19 detik. 19 detik. Ada di channel YouTube-nya? Ada. Channel YouTube-nya apa Om namanya Om? Agung Lee. Agung Lee. Ya. Upgrade Om. Siap, terima kasih. Terus ada lagi, dia punya fungsi detoksin. Jadi mengeluarkan racun. Jadi apa namanya? Kadang kita nggak ngerti. Burung kita itu kita kasih makan, dan makanan tersebut mengandung apa? Kandungan makanan tersebut. Kalau dia mengandung bukan racun lah istilahnya, bahan kimia olahan maksud saya. Sebenarnya tubuh itu kan tidak menerima, tapi dia tidak bisa mengeluarkan. Lah sama fresh nanti dikeluarkan. Otomatis dia seperti burung tangkapan liar. Jadi seperti burung bahan. Jadi kondisi tubuh dia fresh. Berarti ini Anda
Anda bikin ini udah melalui uji klinis yang lama itu ya Om ya? Ya semenjak saya main beranjangan lah, mulai coba-coba. Nah ini Om, kalau dari kemasan ini Om, saya lihat itu kok lain dari yang lain Om. Kalau yang pernah saya lihat itu kan rata-rata itu kemasan di botol atau di plastik itu yang transparan Om. Sedangkan untuk di Om sendiri ini kok kemasan botolnya itu berwarna putih, itu apa dari apa istilahnya untuk hanya untuk iklan saja atau ada manfaat sendiri Om? Sebenarnya ada manfaat tersendiri, ada tujuan saya pilih kemasan yang bukan kemasan transparan, jadi dia tidak tembus pandang. Karena apa? Kita tidak tahu, misal apa namanya di toko, di kios, pakan kita itu ditaruh di mana. Kalau kena sinar matahari langsung, apa namanya, dapat mengurangi kualitas dari pakan tersebut. Jadi makanya untuk menghindari sinar matahari secara langsung, saya pakai botol yang tidak tembus pandang. Manfaatnya berarti menghindari dari Ya juga sinar matahari. kalau untuk iklan ya saya coba cari yang menarik sih memang. Betul. Terus kalau dibuka tadi saya sempat buka sebentar itu, kalau di dalamnya juga udah rapat sekali, itu ada penyegelannya, itu fungsinya juga itu untuk apa itu Om? Segelnya itu udah rapat sekali. Oh, segelnya ini ya. Salah satu tujuannya ya tadi untuk menjaga kualitas. Jadi dia lebih bisa lama disimpan, tahan lama lah. Terus untuk harga sendiri Om, itu per botol itu harganya berapa itu Om? Harga per botol saya patok 50.000. 50.000. 50.000 untuk user ya, untuk level pemakai, konsumen. Konsumen langsung 50.000 ya. Rata. Dan Jadi itu bisa didapatkan di mana itu Om? saya ada beberapa reseller. Di Semarang sendiri ada Alinur. Kemudian di Cirebon ada Sifabet. Terus sama Hansbet Farm. Kemudian di Jakarta, di Depok ada Wahyu Kurniawan. Nah, terus di samping itu saya juga buka di toko online. Oh, di online juga ada. Jadi lebih gampang kalau di lokasi konsumen belum ada reseller, tinggal buka HP, diklik, barang besok sampai rumah. Ada fasilitas COD juga. Kalau di online-nya itu tersedianya di mana saja? Saya di Shopee. Shopee ada. Shopee ada. Terus Tokopedia dan Bukalapak.